Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memperagakan tentang cara mengenakan jubah atas tradisi Myanmar di sesi formal. Nah, mungkin pertama perlu dijelaskan bahwa cara menggunakan jubah atas ini mungkin hampir hilang di tradisi Myanmar ya. Tetapi diakui bahwa cara ini sebetulnya sesuai dengan yang tertulis di Winaya Pitaka ya. Nah, hanya sedikit sekali Bante sempat menemukan beberapa biku Myanmar menggunakan dengan cara seperti ini. Yang mana yang seperti Bante kenakan ini. Nah, ini adalah sesuai dengan peraturan Sekhiya ya, yang nomor 2 yang disebut sebagai Parimandalang Parupisamiti Sikha Karaniya. Ya. Nah, cara menggunakan jubah formal ini ya, jubah atas formal ini dikenakan di misalnya pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan sangga, di mana sangga sudah berkumpul di tengah-tengah sangga ya. Kita akan apakah melakukan pembacaan kamawaca untuk biku ya, atau misalnya memberikan penapisan ya. Kemudian juga melakukan patimokkha di hari uposatha, atau bahkan sekedar melakukan pelayanan kepada Buddha. Nah, zaman sekarang Buddha nggak ada, berarti kepada rupang Buddha, foto Buddha, dan lain sebagainya, ke altar ya. Nah, jadi waktu melakukan pelayanan menggunakan jubah seperti ini, ya, itu yang tertulis di kitab-kitab Atthakatha ya. Nah, menurut peraturan itu ya, beberapa poin kita harus ketahui. Ya, menurut peraturan yang tertulis di kitab Pacittiya Pali disebut sebagai Parimandalang Parupistabang Ubhokane Samangkatwa ya. Nah, Parimandalang Parupitabang artinya mengenakan jubah atas itu harus parimandala. Parimandala khususnya di bagian bawah ya, itu harus bulat melingkar ya. Kemudian 4 jari di atas jubah bawah ya. Nah, itu kata parimandalang. Parupitabang artinya mengenakan sebagai jubah atas ya. Kemudian ubhokane samangkatwa ya. Artinya adalah kedua sisi digabungkan dengan baik ya. Nah, itu makna dari kata tersebut di Pacittiya Pali disebutkan ya. Nah, tapi karena juga dijelaskan bahwa yang seperti ini hanya digunakan di sesi-sesi formal ya. Oleh sebab itu kalau keseharian di dalam wihara tidak harus menggunakan cara formal seperti ini ya. Makanya ada cara non formal seperti ini ya, yang mana tetap parimandala. Ya, tapi ubhokane ya tidak begitu jelas di sini ya. Kedua sisi tidak digabungkan ya. Nah, waktu menjelaskan dua sisi digabungkan ya, itu ada penjelasannya di kitab Pacittiya di Yojana Pali Dika ya, berarti itu kitab sub penjelas makna. Nah, di sana dijelaskan ubhokaneti ya. Itu apa? Artinya puratoca, pachatoca, nigate, duekane. Nah, artinya dua sisi ya. Kedua sisi itu digabungkan. Apakah di bagian depan ataukah di bagian belakang? Dua-duanya sisinya itu bertemu. Ya. Nah, di depan juga bertemu, ya. Di bagian belakang juga bertemu. Ya. Nah, nigate itu artinya dia menjatuh atau bergelayut gitu ya. Nah, jadi yang seperti ini ya, di belakang ya, ini kan ke belakang ya. Nah, nanti akan dipegang di sini ya, kedua sisinya bergabung. Nah, kemudian sisi bagian depannya yang turun ke bawah juga bergabung ya. Nah, itu artinya puratoca, pachatoca, nigate, duekane ya. Nah, kemudian juga ya dijelaskan misalnya di kitab Winaya Winicaya Tika, kitab kedua ya. Dijelaskan sebagai ubhokane Hatipite Gandawiya Samangkatwa. Artinya apa? Digabungkan itu seperti tulang punggung pundak gajah. Ya.
Nah, jadi kalau kita lihat pundak gajah ya di bagian belakangnya itu menonjol seperti tulang punggungnya itu menonjol di bagian sepanjang punggungnya ya sampai ke ekornya nyambung. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini seperti tulang punggung pundak gajah gitu ya. Nah, itu sebabnya ya yang demikian ini adalah cara formal menggunakan sesuai dengan yang tertulis di Sekia peraturan kedua ya. Nah, sekarang kita akan memperagakan bagaimana bisa menghasilkan jubah atas formal ini ya. Sekarang Bante Suki akan peragakan. Pertama ya, kita bisa mulai dengan mengenakan jubah atas non formal dulu yang sebetulnya sudah kita buat di video sebelumnya ya. Nah, jadi kita mulai langsung dari jubah atas non formal ini ya. Nah, untuk bisa menggabungkan dengan rapi, pertama kita harus menyatukan kedua sisi kanan dan kiri ya, digabung di bagian tengah ya, kurang lebih nanti di 4 jari di atas jubah bawahnya ya. Nah, kemudian dijepit untuk mempertahankan bahwa bulatan ini tidak bergeser lagi ya bagian bawah. Nah, sekarang untuk sisi bagian atas ya. Pertama-tama ya, bisa putar. Nah, kita pastikan bahwa seluruh bagiannya sudah naik ke atas ya. Jadi ini tidak kusut lagi, tidak banyak kerutan ya. Kita udah tarik ke atas. Nah, kemudian bisa lanjutkan. Nah, Bante Suki menahan sisi sebelah kanan di bawah ketiak ya supaya dia tidak mengkerut ke bawah ya. Nah, jadi ditahan dengan ketiak kanan, kemudian yang sisi sebelah kirinya dibiarkan jatuh ya ke depan pundak depan ya. Nah, kemudian digabungkan kedua sisi digabungkan, ini yang namanya ubhokane samangkatua itu ya. Jadi bagian atasnya menjadi acuan, nanti bagian bawahnya juga akan ngikut ya. Nah, setelah digabungkan kanan dan kiri menjadi satu bagian gini ya. Nah, itu diputar ke bagian depan ya. Nah, diputar ke depan, dia mengarah ke dalam ya. Nah, kemudian Bante Sukhi coba diperhatikan, dia selalu menarik ya. Ini untuk mendapatkan ya, alur yang sama ya, supaya dia ngikut ke bawah. Yang bawah juga nanti akan tergulung ya. Nah, berapa lama kita menggulung seperti ini ya? Nah, itu juga tergantung ukuran jubah masing-masing ya. Semakin memanjang ukurannya, maka semakin dibutuhkan gulungan yang besar ya. Nah, patokannya adalah pada saat ya kita merentangkan tangan lengan sebelah kiri, itu sisi sebelah kanannya akan tegang ya. Nah, itu yang sisi kiri juga tegang, kanan juga tegang. Nah, segini berarti sudah cukup ya. Kemudian Bante Sukhi akan mengumpulkan kembali bagian bawahnya yang kurang rapi. Nah, sekarang dikumpulkan. Nah, kemudian disisakan nanti kurang lebih selebar bahunya nanti ya. Tergantung bahu masing-masing ya. Nanti disisakan setelah cukup ya, kurang lebih lebar bahu ya. Nah, nanti kumpulan gumpalan ini ya nanti mau ditaruh di pundak sebelah kiri ya. Nah, sekarang ya Bante Sukhi berusaha agar kerutannya di bagian belakang ini dirapihin ya, ditarik ke depan ya supaya rapi, supaya enggak mengkerut di bagian belakang ya. Nah, setelah rapi begini baru nanti ditutup ya, dengan menutup pundak kirinya ya, dengan gulungan tadi. Nah, setelah itu lipatan ini ya, gulungan ini dijepit di bawah ketiak kiri ya, dijepit. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak melorot ya. Nah, ini kuncinya. Cara mengenakan jubah seperti ini agar jubahnya tidak jatuh ke bawah, kuncinya di sini yaitu selalu dijepit di bawah ketiak kiri ya. Nah, nanti bisa dirapikan ya, bagian dalamnya dimasukkan ya, terus bagian depannya digulung lebih rapi lagi ya. Akhirnya menghasilkan jubah seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
Ini harus dijepit di ketiak sebelah kiri ya supaya tidak melorot ya. Nah, kemudian jubahnya perlu menutupi seluruh lengan kiri hingga ke pergelangan ya, lengan kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi supaya tidak jatuh, supaya tidak copot ya, kedua sisi yang belakang ini ya juga bisa selalu dipegang ya seperti ini ya, dipegang, atau kalau tidak mau dipegang bisa diselipkan ya, setelah diputar lalu diselipkan seperti ini. Nah, dengan demikian tetap menutupi pergelangan sebelah kiri ya. Nah, juga kalau dilihat dari belakang ya, ini rapih, nggak ada kerutan ya. Kemudian juga ada tulang punggung ya, seperti tulang punggung gajah ini. Nah, ini cara menggunakan jubah atas Uttara Sangga menurut peraturan Sekhiya yang nomor 2 ya. Ini dalam sesi-sesi formal. Nah, untuk yang berikutnya Bante Sukhi akan memperagakan tanpa penjelasan dari Bante. Ya, silakan Aus. Oke, demikianlah penjelasan dan peragaan kita tentang cara mengenakan jubah atas Uttara Sangga di sesi-sesi formal.